Kami dari Universitas Mercu Buana. Saya Loisina dari jurusan Arsitektur. Saya Natalia Anggreni dari jurusan DKV. Yang Tara Dwiren dari jurusan Digital Communication. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas besar agama Kristen dengan tema video inspiratif mengenai aborsi. Pasti kalian udah pada tahu kan tentang aborsi. Iya, sekarang tuh aborsi jadi salah satu masalah yang cukup serius tahu. Dilihat dari tingginya angka aborsi yang tren meningkat dari tahun ke tahun, ada juga yang mengategorikan aborsi itu pembunuhan, ada yang melarang atas nama agama, ada juga yang menyatakan bahwa sang bayi punya hak untuk hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain. Iya tuh, ada banyak kasusnya di Indonesia. Jadi, ini beberapa berita tentang kasus aborsi di Indonesia. Ada banyak ya? Terus kalian tahu gak sih apa artinya aborsi itu? Tahu sih yang gugurin bayi itu kan? Kalau arti secara medisnya kurang tahu sih. Oke. Jadi aborsi atau abortion berasal dari bahasa Latin abortio, artinya pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Kalau menurut definisi medis, aborsi itu berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability atau janin mampu hidup sendiri di luar kandungan. Yang diperkirakan usia kehamilannya di bawah usia 20 minggu, atau berat bayi masih kurang dari 500 gram. Itu data menurut WHO. Nah, definisi ini jelas mengandung makna bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak bisa hidup di luar kandungan. Jadi, bisa dipahami bahwa aborsi adalah upaya mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik secara alamiah atau spontan atau dengan menggunakan alat sederhana atau teknologi. Terus kalian tahu gak sih aborsi itu ada berapa banyak jenisnya? Ada berapa jenis tuh? Ada 2 jenis, tapi dibagi-bagi lagi. Yang pertama itu aborsi spontan. Aborsi spontan adalah setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat bertahan. Merupakan aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun obat-obatan semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Jenis yang kedua itu aborsi provokatus. Abortus provokatus adalah aborsi yang disengaja, baik dengan memakai obat-obatan ataupun alat-alat. Abortus provokatus itu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Abortus provokatus dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu abortus provokatus medicinalis dan criminalis. Kalau abortus provokatus medicinalis itu adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atau dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan nyawa ibu tersebut. Ada satu lagi, abortus provokatus criminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Contohnya, aborsi yang dilakukan untuk melenyapkan janin akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Nah, terus kita masuk mengenai aborsi di Indonesia. Jadi setiap tahunnya di Indonesia ada berjuta-juta perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Sebagian besar dari perempuan tersebut malah milih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum itu ilegal. Seperti di negara-negara berkembang lainnya juga, di mana terdapat stigma dan pembahasan yang ketat terhadap aborsi. Perempuan di Indonesia seringkali mencari bantuan untuk aborsi melalui tenaga non-medis yang menggunakan cara kayak meminum ramuan yang bahaya dan melakukan pijatan pengguguran kandungan yang membahayakan juga. Aborsi itu umumnya dilakukan di Indonesia loh. Pada tahun 2000, di Indonesia diperkirakan bahwa sekitar 2 juta aborsi terjadi. Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan sampel dari fasilitas-fasilitas kesehatan di 6 wilayah, termasuk jumlah aborsi spontan yang tidak diketahui jumlahnya. Terus estimasi aborsi berdasarkan penelitian tersebut itu angka tahunan aborsi sebesar 37 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan usia reproduksi, yaitu sekitar 15 sampai 49 tahun.
Perkiraan ini cukup tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia, karena dalam skala regional itu hanya sekitar 29 aborsi terjadi untuk setiap 1.000 perempuan usia reproduksi. Nah, siapa aja sih pelaku-pelaku aborsi itu? Jadi 89% pelaku aborsi adalah ibu-ibu yang sudah menikah. Kalau 11% lainnya itu yang belum menikah. Terus kalau dilihat dari usianya, 51% berusia 20-29 tahun, 34% untuk yang usia 30-46 tahun, juga 15% untuk yang di bawah 20 tahun. 80% aborsi dilakukan oleh dukun. Nah, sekitar 70% pelaku aborsi sudah melakukan usaha sendiri untuk menggugurkan kandungannya dengan cara misalnya minum jamu, memijat perut, memasukkan benda-benda tertentu ke perut. Padahal sudah diatur Undang-Undang Kesehatan, dengan tegas menyebutkan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan di sebuah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh pemerintah. Tapi dalam kenyataannya, banyak aborsi terjadi di rumah sakit dan klinik tertentu yang tidak mempunyai izin praktek untuk itu. Aborsi juga dilakukan di rumah-rumah keluarga, terutama dibantu dengan dukun. Tapi apa ya kira-kira alasan orang itu melakukan aborsi? Padahal punya anak itu susah loh buat beberapa orang atau beberapa pasangan yang sudah menikah. Nah, jadi ada beberapa alasan nih orang menggunakan aborsi. Di antaranya itu karena kehamilan yang tidak diinginkan mengakibatkan penyiksaan anak. Dengan itu, aborsi akan membantu pencegahan penyiksaan anak. Nah, alasan lain itu karena bayi itu bertangan dengan kemauan sang ibu dan menambahkan perlunya mempertahankan kehamilan pada perasaan terhina karena pemerkosaan merupakan sikap yang tidak bermoral. Yang lainnya adalah karena demi keselamatan sang ibu, disebabkan hadirnya janin dalam kandungan mengganggu dan bahkan mengancam kehidupan atas kesehatan si ibu. Di sini juga tetap berlaku kewajiban untuk menghormati kehidupan manusia. Dalam situasi seperti ini, mengakhiri kehamilan dapat dibenarkan, biarpun akan dilakukan dengan berat hati. Ada nih cerita tentang kasus aborsi. Ada perempuan yang baru berusia 19 tahun, saat itu dia bingung menghadapi kenyataan bahwa ia hamil akibat hubungan dengan kekasihnya. Diawali saat tahun 2012 ketika dia menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Awalnya dia mengenal kekasihnya sebagai orang yang baik sehingga dia bersedia melakukan apapun. Hingga akhirnya dia positif hamil. Hatinya semakin hancur ketika tahu sang kekasih yang dia kira laki-laki baik ternyata sudah memiliki anak dan sedang menjalani proses perceraian dengan istrinya. Dia mengatakan ingin bertanggung jawab dan menikahi saya. Namun saat itu saya masih kuliah, katanya. Keinginan kekasihnya menikahi akhirnya disampaikan kepada kakak laki-laki Bunga. Bunga awalnya tidak mengatakan bahwa dia sedang hamil. Saat tahu Bunga hamil, emosi sang kakak meledak. Dia tidak mau menerima kalau adiknya hamil. Dia meminta adiknya menggugurkan kandungannya. Kakak saya tidak memberikan dukungan. Dia hanya mau saya menggugurkan kandungan. Saya saja, tuturnya. Bunga pun berusaha menggugurkan kandungannya, meskipun sang kekasih mencoba membujuk dengan janji menikahi. Berbagai cara yang dia lakukan seperti meminum atau makan yang dikatakan bisa menggugurkan kandungan hingga melukai diri sendiri dengan memukul-mukul perut. Dia juga sempat mencari obat penggugur kandungan di internet, namun tidak jadi membeli karena merasa takut. Akhirnya dia mendapatkan informasi tentang klinik untuk menggugurkan kandungan. Klinik tersebut dijalankan oleh tenaga kesehatan yang profesional dengan tarifnya 17 juta rupiah. Dia kemudian mendapatkan informasi keberadaan klinik lain. Bedanya, klinik tersebut dijalankan oleh 2 bidan, dan tarifnya itu 6 juta ditambah 600.000 untuk pengguguran bayi. Praktik aborsi dilakukan pada malam hari hingga pada saat lingkungan sekitar masih sepi. Saya diberi obat. Setelah meminum obat itu, saya merasa perut saya kontraksi. Kontraksi terasa dari pukul 2 hingga 3 dini hari, katanya. Hingga akhirnya dia berhasil melahirkan janin di kandungannya. Usia kandungannya saat itu sekitar 5 bulan. Pada tahun 2014, dia kembali hamil akibat hubungan dengan kekasihnya. Saat diperiksakan ke dokter kandungan, ternyata ada yang tidak normal dengan janinnya. Karena sedang mengerjakan skripsi,
Bunga dan kekasihnya sepakat menggugurkan kandungannya. Dia kemudian membeli obat penggugur kandungan yang dijual di internet. Beberapa saat setelah meminum obat itu, dia mengalami pendarahan. Saya kemudian ke dokter kandungan, dan dokter bilang, kandungan saya harus digugurkan katanya. 2 kali menggugurkan kehamilan ternyata berdampak pada kandungan bunga. Dan pada tahun 2018, dia memiliki kista di 2 indung telurnya yang harus dioperasi. Beruntungnya, indung telur masih bisa diselamatkan. Ya ampun, untungnya masih selamat ya. Iya, bahaya banget ya ternyata resiko aborsi. Selain penyakitnya, resikonya itu ada. Mereka yang melakukan aborsi akan merasa bersalah, menyesal, malu, harga diri rendah, insomnia, dan mengalami mimpi-mimpi yang mengerikan. Terkadang muncul rasa benci atau permusuhan kepada kaum pria, seperti pria atau laki yang menghamilinya, dan gak heran sih, tidak sedikit dari mereka yang lari ke alkohol atau narkoba. Nah, kalau menurut pandangan Kristen dalam Alkitab, kayak gimana sih? Jadi Alkitab sebagai sumber acuan hidup orang Kristen tuh belum pernah secara khusus bicarain tentang aborsi. Tapi ada beberapa ajaran Alkitab, dan ada banyak yang membuat jelas kalau pandangan Allah mengenai aborsi itu kayak gimana. Jadi yang pertama ada Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Itu bicara mengenai peran aktif Allah dalam menciptakan dan membentuk kita manusia dalam rahim. Lalu Keluaran 21 ayat 22 sampai 25 memberikan hukuman yang sama kepada orang yang mengakibatkan kematian seorang bayi dalam kandungan, itu sama aja seperti orang yang membunuh. Hal ini tuh jelas mengindikasikan kalau Allah itu memandang bayi dalam kandungan sekalipun sebagai manusia, sama seperti orang yang sudah lebih besar, termasuk dewasa. Bagi orang Kristen, aborsi itu bukan hanya sekedar soal hak perempuan untuk memilih. Aborsi itu berkenaan dengan hidup matinya manusia, karena manusia diciptakan berdasarkan rupa Allah yang ada dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dan pasal 9 ayat 6. Mereka yang telah melakukan aborsi, dosa aborsi tidaklah lebih sulit diampuni dibanding dengan dosa-dosa lainnya. Melalui iman dalam Kristus, semua dosa apapun dapat diampuni. Itu tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16, Roma 8 ayat 1, dan Kolose 1 ayat 14. Perempuan yang telah melakukan aborsi, atau laki-laki yang mendorong aborsi, atau bahkan dokter yang melakukan aborsi, semuanya dapat diampuni melalui iman di dalam Yesus Kristus. Jadi, menurut Kejadian 9 ayat 6 yang bunyinya, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi, kehidupan adalah karunia dari Allah, dan bagi dia semua kehidupan itu berharga, termasuk kehidupan seseorang anak yang masih dalam kandungan. Jadi, kalau seseorang sengaja mengugurkan anak itu, dia sama saja dengan pembunuh. Lalu dalam Yeremia 1 ayat 5 berbunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bahkan bayi yang belum lahir aja dikatakan dikenal secara dekat dan pribadi oleh Allah, sebagaimana dia akan mengenal orang lainnya. Di Galatia 1 ayat 15 disebutkan bahwa bayi-bayi yang belum lahir bahkan dipanggil Allah sebelum dilahirkan, yang berbunyi, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Bayi-bayi yang belum lahir diciptakan oleh Allah sama seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambarnya, yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 27 yang bunyinya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat-ayat Alkitab yang sudah dijelaskan tadi, tidak menyisakan keraguan bahwa anak yang belum dilahirkan itu sama seperti seorang gambaran Allah, sebagaimana seorang anak kecil atau orang dewasa. Mereka semua diciptakan seturut dengan gambar Allah dari saat terjadinya pembuahan hingga kehidupan sebelum dilahirkan itu juga berharga dalam pandangan Allah. Bahkan dilindungi oleh larangan terhadap pembunuhan. Pembunuhan pun termasuk dosa yang berat.
Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi, menurut data sampai saat ini ternyata kasus aborsi masih sangat tinggi. Bahkan remaja pun telah melakukan tindakan aborsi, walaupun banyak negara telah melakukan penyeruan program KB atau keluarga berencana, tapi di dunia ini masih banyak terjadi kasus aborsi. Perbuatan aborsi dengan tujuan maksud tertentu memang ada yang boleh dilakukan dan tidak ada yang boleh dilakukan. Tindakan aborsi yang dapat dilakukan apabila dalam situasi janin akan mati bersama ibunya. Jika pengguguran tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan resiko meninggalnya ibu bila janinnya tidak digugurkan. Tetapi tindakan aborsi tidak diperkenankan apabila seorang wanita malu menanggung resiko mempunyai anak di luar nikah ataupun situasi perkawinan di mana seorang ibu hamil dan mempunyai banyak anak tetapi tidak menginginkan kehadiran anaknya dalam kehamilannya. Maka ibu tersebut tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Memang kasus aborsi tidak dapat kita hentikan, tapi kita dapat mencegah peningkatan kasus aborsi dengan cara menyadari bahwa tindakan aborsi tersebut tidaklah baik dan termasuk perbuatan dosa. Nah, solusinya adalah beriman dan menaati firman Tuhan, yang bisa diwujudkan dengan sikap hormat terhadap kehidupan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang serupa dengan dan segampar dengan Allah, yang tercatat dalam Kejadian 1 ayat 26, menaati perintah Allah yang kelima, yaitu jangan membunuh, juga setia kepada ajaran gereja yang melarang keras aborsi. Nah, untuk kaum yang belum menikah atau belum saatnya memiliki anak, sebaiknya menghindari hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan firman Tuhan, apalagi yang dapat menimbulkan dampak tidak diinginkan sebelum waktunya. Jika sudah menikah dan mampu memiliki anak, namun belum menginginkan anak, dapat dihindari dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kami harap dari apa yang telah kami bahas dan dengan ada solusi yang diberikan dapat menjadi manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Kiranya kita semua memiliki kesadaran bahwa setiap kehidupan itu berharga di mata Tuhan dan tidak melakukan tindakan aborsi yang jelas bertentangan dengan ajaran Tuhan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.